Nah, oke, sekarang ke perubahan kurva permintaan. Perubahan yang pertama itu pergerakan kurva permintaan. Jadi pergerakan kurva permintaan itu seperti yang kita bahas barusan. Penyebabnya kalau pergerakan kurva permintaan itu disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi kan tadi faktornya ada banyak, ada harga barang itu sendiri sama pendapatan, selera. Nah, di sini yang kalau bergerak itu yang menyebabkan kurvanya bergerak itu harga barang sendiri. Maksudnya bergerak gimana? Jadi misalnya awalnya dia di titik, misal ini ada titik-titik ya. Ini misalnya awalnya di titik A, terus karena harga barangnya naik, jadi dia sekarang ada di titik B. Ketika harganya naik, berarti kan harganya naik, kuantitinya turun. Makanya dia bergerak ke kiri atas, kayak gitu. Ke kiri atas. Jadi sini itu sebelah kiri. Kiri ke sana adalah kanan. Jadi ketika harga naik, kurva permintaan akan bergerak ke kiri atas. Ini penjelasannya. Sedangkan kalau harganya turun, berarti kan dari 12K ke 10. Titiknya awalnya di A, misal terus turun ke 10 berarti sekarang ada di titik, misal titik, anggap aja titik F kayak gitu. Berarti nanti kurvanya akan bergerak karena ke sini kan berarti turun, berarti bergeraknya ke sini agak miring ke kanan kan, ke kanan bawah kayak gitu. Jadi ketika harganya naik, kurva permintaan akan bergerak ke kiri atas. Kenapa atas? Karena harganya naik kayak gitu. Pasti kan karena sumbu vertikalnya price, kalau harga naik pasti nanti kurvanya bergeraknya ke atas. Ke atasnya kemana? Atas kiri. Kenapa ke kiri? Karena kuantitinya ketika price-nya naik, kuantitinya berkurang kayak gitu. Yang harganya ketika harga turun juga seperti itu. Kalau harga turun pasti bergeraknya ke bawah kayak gitu. Bawahnya bawah mana? Nah, karena ketika harga turun kuantitinya naik, berarti kan sumbu horizontalnya atau kuantitinya kan bertambah banyak. Kalau bertambah banyak kan gesernya ke kanan. Jadi ketika harga turun, maka kurva permintaannya bergerak ke kanan bawah kayak gitu. Kanan itu nunjukin kuantiti yang semakin banyak, bawahnya karena price-nya turun tadi. Seperti itu. Nah, itu pergerakan kurva permintaan. Oke, selanjutnya pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan itu disebabkan oleh perubahan faktor selain harga barang itu sendiri. Kayak gitu. Jadi, bisa perubahan pendapatan, selera, atau harga barang lain. Nah, misalnya di sini kita bahas tentang pergeseran kurva permintaan karena perubahan pendapatan. Ini kurvanya jadi nunjukin kurva permintaannya satu orang ya, misalnya di sini Andi dia punya pendapatan atau anggaran buat beli teh tarik. Kita pakai teh tarik lagi. Jadi misal dia punya anggaran atau pendapatan atau bisa sebut bisa Y atau pendapatannya itu misalnya 36.000 kayak gitu, 36K. Nah, jadi ini asumsinya ini anggaran atau pendapatan Andi untuk beli teh tarik aja gitu. Ya, asumsinya seperti itu. Misal 36.000. Nah, berarti kalau dibelikan teh tarik semua 36.000 ini ketika harga teh tariknya, misal teh tariknya 12.000 kayak gitu. Teh tarik misalnya 12K kayak gitu. Nah, berarti ketika dia punya duit 36 dan itu misal dibelikan teh tarik semua, berarti kan nanti teh tarik yang diminta sebesar 3. 36 dibagi harga teh tarik per cupnya 12, berarti dapatnya 3. Nah, kayak gini. Nah, terus sekarang kalau pendapatan atau anggaran buat beli teh tariknya berubah gimana? Oke, misalnya perubahan pertama,
Nah, misalnya pendapatan Andi mengalami perubahan. Contohnya di sini ada perubahan 1. Di sini kita anggap pendapatannya Andi naik dari 36 sekarang 48. Jadi duit yang buat beli teh tarik itu 48. Nah, anggapannya supaya lebih make sense, misalnya 36.000 ini anggaran untuk beli teh tarik setiap seminggu sekali. Terserah Andi mau belinya sehari 1 kali atau langsung 3 kali, itu terserah kayak gitu. Nah, setelah itu anggarannya untuk beli teh tariknya naik jadi 48.000. Ketika pendapatan dia 36.000, teh tarik yang bisa dibeli 3. Nah, sekarang kalau pendapatannya naik jadi 48, berarti kan teh tarik yang bisa dibeli ketika harganya tetap, harganya tadi 12, berarti kan 48 dibagi 12. Berarti kan dapatnya teh tarik yang dibeli kuantitinya nambah 4 kayak gitu. Berarti sekarang kuantitinya bukan 3 lagi, tapi 4. Makanya nanti kurvanya bergeser. Nah, ingat di sini itu kurva permintaan tetap sumbu vertikalnya nunjukin price, harga teh tarik itu sendiri sama kuantiti teh tarik. Nah, tadi kan harganya tetap teh tariknya 12 kayak gitu. Makanya tidak terjadi kenaikan atau penurunan. Tapi yang berubah cuma kuantitinya aja. Kuantitinya naik dari 3 ke 4. Nah, kenaikannya karena apa? Karena pendapatan, kayak gitu. Makanya kurvanya bergeser ke kanan. Misal pakai warna oranye. Nah, jadi kurva barunya itu di sini, di kurva warna oranye. Kurvanya bergeser ke kanan. Kenapa bergeser ke kanan? Jadi kalau kurva bergeser ke kanan, itu nunjukin kuantiti barangnya naik. Jadi jumlah barangnya aja yang berubah kalau di dalam kurvanya. Nah, pertanyaannya, kok bisa kuantitinya naik? Nah, kuantitinya naik kalau di sini tadi karena pendapatannya yang naik kayak gitu. Jadi ketika Y-nya naik, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Kenapa bergeser ke kanan? Karena jumlah barang yang diminta semakin banyak. Kebalikannya, kalau misalnya Y turun, misal Y-nya turun jadi anggaran dia untuk beli teh tarik per minggunya yang awalnya dari 36.000. Jadi pendapatan awalnya kita pakai 36.000 ya. Terus sekarang turun jadi 24.000. Asumsinya tetap P-nya nggak berubah, tetap 12K. Berarti ketika pendapatannya dia turun jadi 24, sekarang teh tarik yang bisa Andi beli itu tinggal 2. 24 dibagi 2. Makanya kurvanya akan bergeser ke kiri. Kenapa kurvanya bergeser ke kiri? Karena pendapatan dia tadi turun. Kalau pendapatannya turun berarti jumlah teh tarik yang dibeli juga akan turun dari 3 ke 2 kayak gitu. Makanya kurvanya bergeser ke kiri. Jadi intinya kalau bergeser itu cuma kanan kiri. Kenapa kanan kiri? Karena dia gambarin perubahan kuantiti aja, sedangkan harganya nggak berubah. Yang membuat kuantitinya berubah itu faktor lain selain harga. Contohnya di sini tadi pendapatan, seperti itu. Nah, itu pergeseran kurva permintaan karena pendapatan. Jadi kalau pendapatan naik, kuantitinya akan naik sehingga kurvanya bergeser ke kanan dan sebaliknya. Nah, dari sini kalian bisa bedain perbedaan pergerakan kurva sama pergeseran kurva permintaan.